Tuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas analisis laporan keuangan K. Yang terhormat dosen pengampu Bu Ulfa dan teman-teman yang bahagia. Kami akan memaparkan materi tentang analisis pembiayaan aktivitas. Sebelum memasuki materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Baik, yang pertama ada Arianti Ayu dengan EPM akhir 013. Yang kedua ada Sekar Karui dengan MPM akhir 015. Yang ketiga ada Anggi Zevania dengan MPM akhir 021. Yang keempat ada Silva Norma dengan MPM akhir 023. Yang kelima ada Linda Ustina dengan MPM akhir 024. Dan yang keenam ada Dila Riga dengan MPM akhir 038. Baik, yang materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada kewajiban. Kewajiban adalah kewajiban pembiayaan yang mengharuskan pembayaran uang, layanan, atau aset lainnya di masa mendatang. Lalu kewajiban pembiayaan adalah semua bentuk pembiayaan utang seperti surat utang dan obligasi jangka panjang, pinjaman jangka pendek, dan sewa. Lalu kewajiban operasional adalah kewajiban yang timbul dari operasi seperti kreditor, dagang, dan kewajiban pasca pensiun. Kewajiban umumnya dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Biasanya berdasarkan apakah kewajiban tersebut jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau tidak. Next. Selanjutnya, pembiayaan hutang. Utang atau kewajiban keuangan merujuk pada dana yang dipinjam perusahaan secara eksplisit dari berbagai penyedia modal. Utang selalu memiliki biaya pinjaman yang eksplisit biasanya melalui pembayaran bunga. Inilah sebabnya mengapa kewajiban keuangan juga disebut kewajiban yang menghasilkan bunga. Yang membedakannya dari kewajiban operasional seperti utang usaha yang dalam banyak kasus tidak memiliki bunga yang terikat secara eksplisit dengan pinjaman. Utang jangka panjang adalah utang yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka pendek adalah kewajiban keuangan yang harus dibayarkan dalam waktu singkat, yaitu kurang dari 1 atau sama dengan 1 tahun. Next. Selanjutnya sewa. Pada leasing merupakan perjanjian kontraktual antar lessor, pemilik, dan leseh pengguna. Leasing memberikan hak kepada leseh untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor selama jangka waktu sewa. Leasing memberikan hak kepada leseh untuk menggunakan aset yang dimiliki lesser selama jangka waktu sewa. Sebagai imbalannya, lesser melakukan pembayaran sewa yang disebut pembayaran sewa minimum atau MLP. Dua metode alternatif untuk akuntansi sewa mencerminkan perbedaan dalam kontrak sewa, yaitu ada dua. Yang pertama, sewa modal adalah jenis sewa yang mengalihkan secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan dicatat sebagai perolehan aset dan timbulnya kewajiban oleh penyewa. Demikian pula pemberi sewa memperlakukan sewa tersebut sebagai transaksi penjualan dan pembiayaan. Yang kedua, sewa operasi terjadi apabila penyewa atau pemberi sewa mencatat pembayaran sewa minimum sebagai biaya sewa atau pendapatan dan tidak ada aset kewajiban yang diakui pada neraca. Next. Akuntansi dan pelaporan untuk sewa. Lese atau pihak yang menyewakan aset mengklarifikasikan dan mencatat sewa sebagai sewa modal jika pada awalnya sewa memenuhi salah satu dari 4 kriteria. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan properti kepada lese pada akhir jangka waktu sewa. Yang kedua, sewa berisi opsi untuk membeli properti dengan harga murah. Yang ketiga, jangka waktu sewa adalah 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis properti. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum atau MLP di awal jangka waktu sewa adalah 90% atau lebih dari nilai wajar properti yang disewa.
Peraturan akuntansi mengharuskan semua penyewa untuk mengungkapkan biasanya dalam catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, pembayaran sewa minimum masa depan secara terpisah untuk sewa modal dan sewa operasi untuk masing-masing 5 tahun berikutnya dan jumlah total setelahnya. Yang kedua, biaya sewa untuk setiap periode di mana laporan laba rugi dilaporkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada dampak dari operasional. Sewa operasional meremehkan kewajiban dengan tidak memasukkan pembiayaan sewa ke dalam neraca lembar. Hal ini tidak akan menyembunyikan kewajiban dari neraca, tapi juga secara positif mempengaruhi rasio solvabilitas, seperti utang terhadap ekuitas yang sering digunakan dalam analisis kredit. Selanjutnya ada sewa operasional meremehkan aset. Hal ini dapat meningkatkan laba atas investasi dan rasio perputaran aset. Selanjutnya ada sewa operasional menunda pengakuan biaya dibanding dengan sewa modal. Hal ini berarti sewa operasional melebih-lebihkan pendapatan pada awal jangka waktu sewa, tapi mengecilkan pendapatan di akhir jangka waktu sewa. Selanjutnya ada sewa operasional mengecilkan kewajiban lancar dengan mempertahankan fungsi lancar dari pembayaran pokok dari neraca. Hal ini meningkatkan rasio lancar dan lainnya ukuran likuiditas. Selanjutnya ada sewa operasional mencakup bunga dengan sewa guna usaha. Akibatnya sewa operasional meremehkan pendapatan operasional dari dan biaya bunga. Hal ini meningkatkan rasio cakupan bunga seperti jumlah bunga yang diperoleh. Selanjutnya ada pembayaran di luar neraca. Pembayaran di luar neraca mengacu pada tidak dicatatnya kewajiban pembiayaan tertentu. Ada juga peraturan pembiayaan di luar neraca yang meliputi peraturan ini merupakan bagian dari lanskap yang terus berubah, di mana satu persyaratan akuntansi diterapkan untuk lebih mencerminkan kewajiban dan transaksi pembiayaan off balance sheet tertentu. Cara baru dan inovasi digunakan dirancang untuk menggantikan entitas tujuan khusus. Entitas tujuan khusus atau SPE, konsep sederhana SPE dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas yang sebagian harus berasal dari pihak ketiga yang independen. Kerja SPE memanfaatkan investasi ekuitas ini dengan pinjaman dari pasar kredit dan pembelian aset penghasilan dari atau untuk perusahaan sponsor. Selanjutnya ada arus kas dari aset produktif digunakan untuk membayar utang dan memberikan laba kepada investor. FASB sekarang klasifikasikan SPE ini sebagai entitas kepentingan variabel atau FIA jika total ekuitas di rasio tidak cukup untuk membiayai operasionalnya. Biasanya kurang dari 10% aset atau FIA tidak memiliki salah satu dari hal berikut. Yang pertama, kemampuan untuk membuat keputusan. Yang kedua, kewajiban untuk menyerap kerugian. Dan yang ketiga, hak untuk menerima pengembalian. Hanya ada ekuitas pemegang saham. Ekuitas mengacu pada pembiayaan pemilik pemegang saham atas suatu perusahaan. Analisis ekuitas kita harus mempertimbangkan beberapa faktor pengukuran dan pelaporan standar ekuitas pemegang saham. Analisis tersebut mencakup yang pertama, mengklasifikasikan dan membedakan sumber utama pembiayaan, kedua memeriksa hak dan kelas pemegang saham dan prioritas mereka dalam likuiditas, yang ketiga mengevaluasi batasan untuk distribusi ekuitas, yang keempat meninjau batasan kontraktual hukum dan batasan lainnya terkait distribusi laba dan yang kelima menilai persyaratan dan ketentuan sekuritas konversi, opsi saham, dan peraturan lainnya yang melibatkan potensi penerbitan saham. Jadi ada modal saham, pelaporan modal saham. Pelaporan modal saham mencakup penjelasan tentang perubahan jumlah saham modal. Informasi ini digunakan untuk laporan keuangan atau catatan yang terkait. Daftar parsial berikut menunjukkan alasan perubahan modal saham dipisahkan menurut kenaikan atau penurunan. Sumber peningkatan modal saham yang beredar, yang pertama penerbitan saham, yang kedua konversi obligasi dan saham preferen, yang ketiga penerbitan berdasarkan dividen dan pemecahan saham,
Yang keempat, penerbitan saham dalam akuisisi dan merger. Yang kelima, penerbitan berdasarkan opsi saham dan waran yang dilaksanakan. Dan selanjutnya ada sumber penurunan modal saham yang beredar. Yang pertama ada pembelian dan penarikan saham. Yang kedua ada pembelian kembali saham. Yang ketiga ada pemecahan saham. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan. Baik, materi selanjutnya adalah laba ditahan. Nah, apa sih laba ditahan ini? Modalnya diperoleh perusahaan. Nah, laba ditahan ini akan menceritakan akumulasi laba yang belum dibagikan suatu perusahaan sejak awal berdirinya. Nah, dalam hal ini berbeda dengan modal saham dan tambahan modal disetor. Rekening yang merupakan modal yang disetor oleh pemegang saham. Next. Lalu selanjutnya ada terakumulasi pendapatan komprehensif. Beberapa item yang termasuk dalam pendapatan komprehensif ini ada 4. Yang pertama, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari surat berharga yang belum diklarifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi pada derivatis yang memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai. Lalu yang ketiga, penyesuaian pensiun dan OBEP. Dan yang terakhir ada penyesuaian kurve valuta asing. Next. Next. Slide-nya bisa di next. Next. Lalu soalnya ada 2. Yang pertama itu ada nilai buku per saham. Nah, nilai buku per saham ini jumlah per saham yang dihasilkan dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan pada neracanya. Apa sih nilai buku dalam ini? Itu terminologi konvensional yang mengacu pada nilai aset bersih, yaitu total aset yang dikurangi dengan klaim terhadapnya. Lalu yang kedua juga ada revalisasi dari nilai buku per saham. Nah, di sini juga termasuk ada peran yang penting. Yang pertama ada nilai buku dengan potensi penyesuaian sering digunakan dalam menilai persyaratan merger. Lalu yang kedua, analisis perusahaan yang sebagian besar asetnya liquid, yaitu ada keuangan, investasi, asuransi, dan lembaga perbankan yang sangat bergantung pada nilai buku. Lalu yang ketiga ada analisis obligasi bermutu tinggi dan saham preference sangat mementingkan cukupan aset. Next. Dan materi yang saya jelaskan ini yang keempat ada pelaporan ekuitas pemegang saham berdasarkan IFRS. Persyaratan pelaporan ini berbeda dengan US GAAP dan perlu beberapa diskusi. Nah, secara umum, IFRS ini mengidentifikasi 3 kategori ekuitas pemegang saham, modal yang diterbitkan, cadangan, dan laba atau rugi yang terakumulasi atau laba ditahan. Nah, sekarang ada pola umum yang dapat diamati dalam pelaporan ini. Yang pertama ada modal saham dilaporkan sebagai item baris terpisah. Yang kedua ada sebagian besar perusahaan melaporkan laba ditahan, namun beberapa masukan laba ditahan dalam cadangan. Lalu yang ketiga, cadangan mencakup akumulasi pendapat komprehensif lain, kompensasi opsi persemi saham, dan dalam beberapa kasus bahkan laba ditahan. Lalu ada juga kepentingan monaritas yang ditunjuk secara terpisah dari ekuitas pemegang saham, perusahaan induk tetapi dimasukkan sebagai bagian dari totalitas ekuitas. Dan yang terakhir ada beberapa perusahaan melaporkan komponen-komponen terperinci pada neraca. Nah, sementara yang lain, bahasa Indonesia FRIS-nya melaporkan hanya agregat untuk setiap kategorinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada analisis manfaat pasca pensiun. Yang pertama ada merekonsiliasi angka ekonomi dan angka yang dilaporkan. Rekonsiliasi akun adalah proses pembandingan serta pencocokan catatan keuangan internal perusahaan dan catatan keuangan eksternal yang diterima. Yang kedua ada penyesuaian laporan laba rugi dan neraca. Adalah status pendanaan merupakan ukuran yang tepat untuk
aset bersih rencana manfaat pasca pensiun. Karena status pendanaan laporan di neraca tampaknya tidak diperlukan penyesuaian. Yang ketiga ada asumsi aktuaria dan analisis sensitivitas. Asumsi aktuaria adalah perkiraan variabel ekonomi dan demografis untuk menghitung nilai kewajiban atau premi asuransi. Sedangkan analis sensitivitas adalah menilai bagaimana perubahan asumsi mempengaruhi hasil model keuangan. Yang keempat adalah paparan resiko pensiun. Rencana pensiun dapat menimbulkan resiko signifikan bagi perusahaan jika aset dan kewajiban pensiun tidak sejalan, terutama saat nilai pasar aset berubah tanpa berhubungan dengan kewajiban pensiun. Yang kelima ada implikasi arus kas dan manfaat pasca pensiun. Implikasi arus kas dari manfaat pasca pensiun bersifat langsung. Artinya, arus kas keluar perusahaan sesuai dengan kontribusi yang dibayarkan ke program tersebut. Next. Selanjutnya ada ekonomi akuntansi pensiun. Kewajiban pensiun ada dua definisi alternatif untuk pensiun. Yang pertama ada manfaat akumulasi kewajiban. Akumulasi kewajiban manfaat adalah nilai sekarang dari manfaat pensiun masa depan yang akan dibayarkan kepada karyawan saat pensiun berdasarkan masa kerja, kompensasi, dan layanan mereka saat ini. Nilai ini dihitung dengan menggunakan asumsi aktuaria seperti harapan hidup dan pergantian karyawan. Lalu ada kewajiban manfaat yang diproyeksi. Kewajiban manfaat yang diproyeksi adalah estimasi aktuaria dari manfaat pensiun masa depan yang akan dibayarkan kepada karyawan. Berdasarkan kompensasi dan layanan yang diharapkan hingga pensiun, estimasi ini memberikan gambaran kewajiban pensiun yang lebih realistis. Next. Selanjutnya ada biaya pensiun. Biaya pensiun ekonomi atau beban adalah perubahan bersih dalam posisi ekonomi atau status pendanaan untuk periode tertentu. Biaya ini meliputi komponen berulang atau normal dan tidak berulang atau abnormal. Yang pertama ada komponen berulang, ada dua, yaitu biaya servis atau jasa. Biaya jasa adalah nilai sekarang dari manfaat pensiun yang diperoleh karyawan untuk periode layanan yang akan datang, meningkatkan proyeksi kewajiban manfaat dalam program pensiun berbasis periode layanan. Yang kedua ada biaya bunga. Biaya bunga adalah peningkatan kewajiban manfaat pensiun yang disebabkan oleh mendekatnya waktu pelaksanaan pembayaran karena nilai kini tidak dari kewajiban tersebut bertambah seiring waktu akibat konsep nilai waktu uang. Berikutnya ada komponen tidak berulang. Yang pertama ada keuntungan atau kerugian aktuaria. Keuntungan atau kerugian aktuaria terjadi akibat perubahan PBO yang disebabkan oleh revisi asumsi aktuaria, terutama karena penyesuaian tingkat diskonto yang bergantung pada suku bunga ekonomi. Yang kedua ada biaya layanan sebelumnya. Biaya layanan sebelumnya timbul dari perubahan aturan rencana pensiun yang bersifat retroaktif, memberi kredit untuk layanan sebelumnya. Analisis aktivitas investasi. Pertama ada analisis kas dan setara kas dibagi menjadi dua, yaitu sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek ekuitas. Perusahaan dapat mengalami penurunan likuiditas jika nilai pasar dari efek investasi tersebut turun. Yang kedua, kas dan setara kas seringkali dibutuhkan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung suatu perjanjian pinjaman atau sebagai jaminan utang. Analisis piutang, pertama ada risiko kolektabilitas, yaitu membandingkan persentase piutang terhadap penjualan perusahaan pesaing dengan perusahaan yang sedang dianalisis. Yang kedua, untuk menentukan bagian piutang yang merupakan pengalihan atau perpanjangan dari piutang atau wesel tagih masa lalu. Next. Analisis piutang yang kedua ada deskripsi piutang pada laporan keuangan, yaitu kebijakan kredit yang ketat berdampak pada kualitas yang lebih tinggi atau resiko piutang yang lebih rendah. Yang ketiga ada sekuritasi piutang, yaitu piutang dapat dijual kembali dengan hak untuk menuntut kembali suatu aset dari pihak ketiga. Penjualan piutang pada hal ini tidak memindahkan efektif risiko kepemilikan piutang dari penjual. Yang keempat ada beban dibayar di muka.
Pembayaran di muka atas jasa atau barang yang belum diterima, contohnya seperti asuransi dan pajak bangunan. Analisis persediaan, pertama ada dampak biaya terhadap profitabilitas, yaitu pada perhitungan FIFO, laba kotor merupakan penjumlahan dari laba ekonomi dengan laba kepemilikan. Laba ekonomi sesuai dengan jumlah yang terjual, dikalikan dengan selisih antara harga jual dan biaya pergantian persediaan. Sedangkan laba kepemilikan merupakan kenaikan pada biaya pergantian. Yang kedua ada dampak biaya terhadap neraca, yaitu LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang jatuh lebih rendah dibandingkan dengan biaya penggantian. Yang ketiga ada dampak biaya terhadap arus kas, yaitu peningkatan laba kotor dengan metode FIFO akan menyebabkan laba sebelum pajak lebih tinggi. Yang keempat ada dampak peningkatan produksi yang terdiri dari bahan baku atau bahan mentah, tenaga kerja, dan biaya overhead. Selanjutnya ada kapitalisasi versus pengeluaran, efek laporan keuangan, dan rasio. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dampak kapitalisasi terhadap pendapatan. Jadi kapitalisasi ini memiliki 2 efek pada pendapatan. Pertama, kapitalisasi menunda pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Ini berarti kapitalisasi menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi pada periode berikutnya dibandingkan dengan pengeluaran biaya. Lalu ada pengaruh kapitalisasi terhadap pembelian investasi. Kapitalisasi mengurangi volatilitas dalam ukuran pendapatan dan dengan cara yang sama rasio laba atas investasi. Lalu ada pengaruh kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas berdasarkan biaya aset yang dibebankan secara langsung. Rasio solvabilitas ini seperti utang terhadap ekuitas pada perusahaan daripada seharusnya. Next. Lalu ada dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasional. Jadi bila biaya aset langsung dibebankan, biaya tersebut dilaporkan sebagai arus kas keluar operasi. Sebaliknya, bila biaya aset kapitalisasi, biaya tersebut dilaporkan sebagai arus kas keluar investasi. Jadi ini berarti bahwa pengeluaran langsung biaya aset melebihi investasi pada tahun akuisisi dibandingkan dengan kapitalisasi biaya. Next. Lalu ada aset tanaman dan sumber daya alam. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud non-lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, perdagangan, atau layanan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas untuk lebih dari satu periode. Menjadi 2, yaitu menilai properti, pabrik, dan peralatan, lalu ada menghargai sumber daya alam. Lalu di sini ada penyusutan, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tingkat depresiasi, penipisan, dan gangguan. Lalu ada menganalisis penyusutan dan depresi. Jadi sebagian besar perusahaan menggunakan aset produktif jangka panjang dalam aktivitas operasi. Dan dalam kasus ini penyusutan biasanya merupakan biaya yang utama. Lalu ada menganalisis aset pabrik dan sumber daya alam. Objektivitas biaya secara historis. Lalu ada menganalisis penurunan nilai. Jadi dalam 3 permasalahan analisis yang timbul sehubungan dengan penurunan nilai ada 3. Yang pertama ada mengevaluasi kesesuaian jumlah penurunan nilai, lalu ada mengevaluasi kesesuaian waktu penurunan nilai, dan menganalisis dampak penurunan nilai terhadap pendapatan. Next. Aset tak berwujud ini adalah hak keistimewaan dan manfaat kepemilikan atau kendali, dan dikategorikan menjadi beberapa. Yang pertama ada goodwill, lalu hak paten, hak cipta, nama dagang merek dan merek dagang, sewa, hak guna usaha dan perbaikan hak guna usaha, lalu ada hak eksplorasi dan biaya pengembangan sumber daya alam, formula, proses, teknologi, dan desain khusus, dan yang terakhir ada lisensi, waralaba, keanggotaan, dan daftar pelanggan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.